Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota Tribun News Kompas Gramedia Group. Kali ini saya bersama Ayah Gilang, bocah yang lagi viral-viralnya itu. Dan sudah ketemu Om Baim Wong. Nah, posisi saya sekarang di sini lagi di dekat mangkal ya Pak ya. Gilang berjualan ya Pak ya. Bisa dikenalkan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Gilang. Ya, inilah sehari-hari saya bolang. Ini Pak Haji sini sehari ngapain nih ngebolang? Ngebolang maksudnya ayo bocah petualang. Ya, saya mah emang ngojeknya kan nggak satu tempat aja. Mana-mana aja saya jalan. Arah orderan dari situ drop kemana lagi gitu aja. Mobil lah ya. Ya, mobil. Pak, ini lokasinya ini bagaimana Pak? Bisa diceritakan Pak, ini tempat Gilang jualan atau gimana? Ini awal mulanya Gilang berjualan. Itu aja. Kenapa milih di sini Pak? Karena tempatnya aja, lokasinya dekat rumah aja, jadi masih bisa dipantau. Masih bisa dipantau ya, naik sepeda ya. Tempatnya di mana ini Pak? Ini di Geraha Raya nih, di daerah kawasan Cluster Fortune. Fortune lah ya, Tangerang lah ya. Pak, mohon izin Pak, bisa diceritakan Pak awal mula Gilang berjualan Pak? Ya, awal mulanya sih saya itu nggak pernah menyuruh atau buat jadi bebannya dia di keluarga saya yang saat dalam keadaan inilah. Emang itu udah kemauan dari anaknya sendiri. Awalnya dia cuma kesini bersepeda saja. Nah, setelah dilihat mungkin emang dari tuanya masih teringat waktu dia sekolah membawa bekal sambil ya awalnya emang coba-coba lah. Nah, ini jadi terusan dianya keenakan sambil pun juga dia dagang tanpa ada paksaan. Saya juga sebagai orang tuanya juga merasa teriris saja hatinya. Setelah saya waktu itu pernah nggak ngojol, saya ikuti dari belakang, itu hati saya sedih melihat dia dijajakan dagangannya dia. Itu saya benar-benar menangis, tapi ya nggak keluar air mata, tapi nyesek aja di hati. Batin ya. Batin saya nyesek aja. Itu gimana? Gilang lagi naik sepeda, Bapak intilin dari belakang. Belakang aja Oh, dipantau. Tapi Gilang nggak tahu nih. Tahu. Gilang tahu. Emang saya bilang, ayah pantau aja dari belakang. Itu pun saya lagi pas kagak ngojol Iya. aja. Nah, udah, ya, saya ikutin dia. Biar saya bilang jangan terlalu jauh, yang sekira-kiranya aja. Habis itu ya putar balik. Yang penting masih di kawasan dekat rumah. Seakan-akan saya bilang biar kalau saya lagi ngojol mudahnya gampang nyarinya. Tuh, kalau kayak namanya orang dia kan dagang sambil main, bukan fokus di dagangan. Namanya anak-anak. Namanya anak-anak. Itu dagang. Saya juga bilang kalau merasa capek nggak usah. Kayak ini lebih prihatin kesehatannya dia. Rumah sakit kan mahal, jaga aja kesehatan. Memang dasarnya dianya aja, kadang dari bundanya udah libur dulu nggak mau pun kadang itu ada gajian ketemu yang pelanggannya dia. Iya. Ketemuan sama ini segini katanya. Ya akhirnya bundanya mau bilang apa, udah kalau dia bilang ketemuannya mau belanja, mau beli dagangannya, bukan sekedar pengen main. Kalau cuma main aja kan dia nggak begini supaya itu aja. Itu kenapa Pak bisa sampai putus sekolah Pak anaknya Pak? Saya sisi perekonomian saya, satu sisi lagi karena saya kan masih pindah. Awalnya emang pas saya pindah itu saya
pengen urus kan cabut berkas. Dan cabut berkas itu kan ini sekolahan juga lagi keadaan covid begini Iya, kan, benar. susah juga. Akhirnya ya vakum dulu lah. Saya kan Selama berapa tahun? belum ada tahunan deh. Ya pas ini kan kenaikan kelas ya. Iya, iya. Ya ini di 1 tahun ini aja kan. Ya emang niat saya kan sebelum namanya virus ini kita kagak tahu. Iya, iya. Saya udah pikirin kalau buat saya nomor 1 buat anak kok, mau kaki jadi kepala jadi kaki saya bela-belain buat dia, buat anak-anak saya lah, bukan bilang aja buat anak-anak saya. Memang dasarnya aja dianya yang dari jiwanya, kayak jiwa sosialnya tuh terlalu tinggi. Untuk sebatas umur yang segitu gitu ya? Iya, aduh, Nah. itu juga saya nggak ada kepikiran kok nih anak bisa kayak begini pikirannya begitu. Itu pun saya nggak ada kata ngajarin, yang penting cara bergaulnya aja ngeliat. Jangan disamain namanya orang tua sama pantarannya saja, biar sama-sama. Ya namanya orang tua kan kalau bocah itu aja sih. Pernah ngelarang nggak Pak itu Gilang jualan? Udah Gilang jangan jualan, sekolah aja. Pernah. Tapi gimana respon Gilang? Awalnya kan emang sebelum saya pindah ke sini itu dia lagi covid itu saya kurung. Oh gitu, lockdown. Itu saya kurung. Keluarnya itu palingan suruh ke warung. Setelah lepas dari PSBB-nya ini saya pindahlah ke sini. Pindah ke sini awal ceritanya itu dia cuma coba-coba, bukannya coba-coba untuk dagang. Mungkin ibarat binatang hewan ayam ya di kandang habis dikurung lepas gimana sih, gitu. Nah dia selama berbulan-bulan di rumah aja, sekalinya pindah ke sini, di sini kayaknya kok dia lihat di depan rumahnya tuh banyak orang main sepeda di mana ditelusuri sama dia, sama bundanya, sama adik-adiknya. Oh enak Bun, katanya rame, itu banyak orang tukang dagang nih Bun. Bilang mau dong Bun, katanya gitu. Dagang apaan? Itu juga bundanya juga sambil mikir juga dagang apa. Dan itu awalnya emang bundanya pengen dagang di depan rumah. Setelah itu coba-coba lah, udah coba bilang sambil pribadi jalan-jalan naik sepeda, gitu aja. Udah dia mau. Tanya bilang mau gak? Mau Bun, katanya gitu. Udah. Nah pas saya hari apa atau masalah itu saya kok sampai ini amat, sampai hari yakin sembari mikir sampai anak turun terjun ini. Saya mikir tuh sampai aduh. Dan dalam kondisi ekonomi lagi sulit gitu lagi ya. Sulit, gitu. Itu ada, itu Gilang mau harapan sekolah lagi dari Gilangnya, dari bapaknya sendiri Pak Haji. Dia mau sekolah lagi, dari saya juga pengen terusin dia sekolah lagi. Apa yang Gilang sampaikan sama waktu dia minta sekolah ke bapak? Ya dia bilang saya masih mau sekolah lagi. Ya saya bilang jangan minta dulu. Ya, saya juga kan lagi nyari duit, itu kan juga mau pindah sekolah juga sedikit. Kan kita udah pindah di sini, nggak mungkin dong kita hilang sekolah di sana, kita tinggal di sini. Gitu. Kalau ayah kan semua serba, saya bilang serba pengen deket aja. Kalau dia nanti udah saya bilang pasti bakalan sekolah kok, ntar kayak kumpulin uangnya buat kamu pindah sekolah. Ojek ini Pak Haji sini dari jam berapa sampai jam berapa nih nyari uang nih? Karena kerja keras, tipikal pekerja keras nih. Ya kalau saya sih sudah begitu terlalu fokusin sampai jam berapa ya. Kalau badan sudah lelah ya pulang aja, mau jam berapa ya. Mungkin kalau buat saya udah cukup buat bawa pulang uang ke rumah, saya pulang. Belum lagi
apalagi kemarin kan ada pembatasan pengangkutan penumpang gitu kan, pasti berdampak signifikan. Itulah, tapi ya alhamdulillah namanya rezeki nggak kemana, yang penting kita ikhtiar aja. Kayaknya sih nggak pernah putus asa. Namanya semua orang juga pasti pada mengeluh bukannya ojol aja pasti. Ya kalau buat saya yang penting ikhtiar sambil ya, masa ya kita berdoa tanpa biar nyari-nyari di luar kan nggak mungkin. Masa ya Allah datang rezeki itu aja. Ngantongin biasanya dalam sehari berapa kalau ke rumah? Ya, kadang nggak tentu juga sih, nggak tentu juga, tergantung dari kadang kalau lagi nggak tentu, kalau hari ini lagi lumayan rezekinya, kadang besokannya enggak, ya enggaknya itu ya berkurang dari hari-hari kemarin gitu. Di bawah 100. Ya kadang Anak berapa? anak saya juga Anak 3, Gilang paling pertama gitu ya. Itu ngojek itu udah lama atau bagaimana? Apa sebelumnya ada pekerjaan lain? dulu juga sempat kerja ojol itu. Dulu awalnya saya lagi kerja nyambi buat antar pulang pergi saya aja, pulang pergi nyambi. Setelah saya nggak kerja ya udah saya fokus di ojol. Ya kerja karena PHK atau bagaimana? Oh, corona ini ya. Oh, siap. Pak, ini kan sekarang udah ketemu Om Baim Wong gitu kan. Apa Pak, bagaimana yang dirasakan Pak? Udah beberapa kali hari ini sama Baim Wong, sama Gilang juga. Nah, saya terima kasih banget nih sama Om Bayu. Udah ngasih saya melalui anak saya, sampai sekolahan anak saya, sampai saya dikasih tempat tinggal yang layak buat keluarga kecil saya ini. Terima kasih banyak. Yang sebesar-besarnya saya juga nggak bisa ucapin apa-apa lagi, yang cuma saya ucapin terima kasih. Kalau buat saya sih itu kan di anak saya, dan saya juga sebagai orang tua cuma support aja ke anak saya. Yang penting saya pastiin ke anak saya itu ya pendidikannya dulu. Setelah itu ya terserah dia mau kerja sembari kayak ini aja lah, yang lagi dia dagang. Pak, saya setuju anaknya jadi artis nih Pak. Udah viral banget nih. Karena mau jadi cita-citanya kemarin ya saya wawancara, Gilang cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi artis Om katanya. Ya, kalau namanya cita-cita anak, nah ya saya jadi orang tua ya saya support terus sampai bisa mungkin itu namanya rezeki. Kan semua orang kan pasti ada ingin mencapai, saya juga dulu pasti ditanya cita-cita mau jadi apa. Cita-cita cuma dari Allah, tapi juga kita ikhtiarnya juga. Ya ibaratnya kembali ke dirinya masing-masing aja lah. Tapi tetap sekolah ya. Sekolah. Oke, ini terima kasih banyak udah. Saya terima kasih. Maaf Sama. ganggu waktunya. Apa-apa kok. Ini obrolan yang inspiratif ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.